Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin, materi kita masih melanjutkan tema tentang target pembinaan ibadah saum, Pak ya. Target pembinaan utama di bulan Ramadan. Target pembinaan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat perintah saum Ramadan, di ujung-ujung kalimatnya. Dari ayat surah Al-Baqarah 183 sampai 188, 6 ayat, Pak ya. Allah menyebutkan harapan, apa yang Allah harapkan dari orang yang saum. Yang pertama 183 menyebut di akhir ayat itu la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. 184 yang kedua disebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu berilmu. Ilmu menjadi target yang kedua. Kemudian 185 menyebut di akhir ayatnya la'alakum tashkurun, diwajibkan saum Ramadan itu supaya kalian bertambah syukur. Yang keempat 186 diakhiri dengan kalimat la'alahum yarsyudun, supaya menjadi orang-orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk Allah. 187 takwa disebut lagi untuk yang kedua kali. 188 ilmu disebut lagi untuk yang kedua kali. Jadi dari rangkaian 6 ayat kewajiban saum Ramadan, disebutkanlah 4 sifat oleh Allah yang menjadi harapan, ya, apa yang Allah harapkan dari orang yang saum di bulan Ramadan, yaitu bertambah takwa, bertambah ilmu, bertambah syukur, dan menjadi orang-orang yang rasyid, bertambah rusdun. Di hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang pembuktian saum bisa melatih takwa, itu banyak atasnya kamarinya. Nah, sekarang kita menginjak target yang kedua, target pembinaan jiwa di bulan Ramadan, yaitu target al-ilmu. Jadi yang dibina itu jiwa, Bapak Ibu ya. Tetapi kemarin kita bahas masyarakat di kita ini kebanyakan di bulan Ramadan yang dibina bukan jiwa banyak, nah, jasad gitu Pak. Yang diobrolkan apa selama Ramadan? Kayak buka jeung naonnya, jasad itu mah banyak. Terus buka, kayak sahur jeung naonnya. Terus kayak itu ngobrolnya teh Pak sampai akhir Ramadan. Kayak aya obrolan baru di akhir-akhir 10 akhir Ramadan kieu. Can boga baju bedug euy gitu.
baju baru, jasad deui nya. Nanti diikuti dengan THR, mudik, dan kue sareng kupat gitu Pak. Jasa unggul itu. Setiap Ramadan begitu terus. Maka yang dibina ini bukan jiwa tetapi jasad. Bukannya tidak boleh ya, tetapi jangan sampai melupakan hakikat yang sesungguhnya dari pembinaan jiwa, pembinaan di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita hitung kemarin dari tahun kedua di Madinah, pertama kali diwajibkan saum Ramadan, sampai Nabi wafat kembali ke haribaan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya hanya sempat melaksanakan saum Ramadan tidak lebih dari 9 kali saja. Paling seueur 8 kali Nabi mah. Tapi dengan 9 kali saum Ramadan itu Nabi sudah mencapai target gitu Pak. Nabi orang yang paling bertakwa, Nabi orang yang paling berilmu, Nabi orang yang paling bersyukur. Sholat malamnya saja dari tengah malam sampai menjelang adzan subuh. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, Nabi itu orang yang bersyukur. Artinya ibadah, level ibadahnya ditingkatkan. Dan Nabi adalah orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk. Jadi dengan 9 kali sudah lulus gitu Pak. Sedangkan kita, Bapak Ibu, tos sabaraha kali tamat saum Ramadan? Berarti Bapak Ibu tos puluhannya. Berarti Bapak Ibu langkung hebat di Nabi atuh. Nah, henteunya. Kiat sholat Pak di tengah wengi duka subuh. Cobi sahur Hudzaifah kumaha? Hudzaifah al-Yamani ya, yang pernah bermakmum kepada Nabi kalau sholat malam gitu. Kata Hudzaifah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Aku pikir sampai ayat 100. Tetapi ternyata tamat 286 ayat. Satu rakaat ya. Lalu di satu rakaat itu, kata Hudzaifah, mungkin setelah Al-Baqarah tamat akan ruku, ternyata nyebrang ke Ali Imran. Ali Imran tamat Pak 200 ayat. Kata Hudzaifah, ayeuna ieu ruku. Gitunya. Ternyata nyebrang ke surah An-Nisa. An-Nisa tamat 176 ayat. Tok etang seberapa 200. 208 genep tambah 200 408 genep. Tambah 107 genep. Tuh Pak, 600 lebih ya. Kata Hudzaifah, kira-kira ya An-Nisa beres macigana ruku namanya. Ternyata Nabi nyebrang ke surah Al-Maidah. Baru Nabi ruku di pertengahan surah Al-Maidah gitu. Eta satu rakaat Nabi kalau sholatnya dinyaankeun. Kata Hudzaifah, lalu Nabi ruku. Kabayang banyak cangkeng plenoy gitu tadi ruku genenya. Dan rukunya Nabi panjangnya tidak jauh beda dengan berdirinya. So, kami bapak rukuna lepat, moal kiat da encok. Makanya ruku posisinya harus benar. Bagaimana punggung itu harus lurus, banyak dengan kepala bagian belakang kalau disimpan bejana berisi air tidak tumpah. Itu siga meja. Nah, tangan kita jadi siku-siku nah nungonci karena lutut, mencengkram lutut sehingga kokoh bentuk 90 derajatnya itu. Ada orang yang rukunya suka pegang betis Pak, bincurang. Ada yang suka pegang engkel. Wah, nu kitu mah jo ngagulitik atuh Pak. Di pasihan ruku panjang sigah model Nabi. Nah, makanya kaifiat salat kedah api gitu banyak. Satu-satu harus mirip dengan apa yang Nabi contohkan. Apalagi nanti Bapak Ibu
saya sering memperhatikan jamaah itu kalau sholat sunnah, ada yang hilang satu gerakan, Pak. Ya, nah, harus diperhatikan bahwa dari ruku ke sujud itu ada 3 gerakan. Dari ruku ke sujud teh ayat 3 gerakan. Yang pertama namanya irfa atau bangkit. Nah, nuju bangkit dari ruku bacaana naon, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Sampai kata para sahabat hatta i'tadala, sampai i'tadala teh adilnya tina adlun lawan kata dolim. Ari dolim teh wad'u syai'i ala goiri mahali, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya, gitu kan dolim. Berarti adil teh kembali ke tempat-tempatnya. Semua tulang kembali ke tempatnya. Tidak ada yang ditekuk. Tidak boleh, harus terurai semua. Nah, itulah posisi i'tidal. Baru masuk ke gerakan kedua, yaitu i'tidal. Bacaannya sudah beda. Kalau bangkit tadi sami Allah liman hamidah, kalau i'tidal kan Robbana walakal hamdu, banyak doanya ya, ada yang paling pendek, ada yang sampai paling panjang. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga namanya yahwi. Hawa yahwi itu menjunam, naon ngedeprek ke handap, terjun. Ya, terjun itu bacaannya apa? Nah, Nabi mengucap takbir, Allahu Akbar, gitu Pak. Berarti jelas ya, dari ruku ke sujud ada 3 gerakan. 1, bangkit, irfa sami Allahu liman hamidah, cicing heula. Cicing bade ka mana teh menuju salat. Tos bangkit cicing heula, Pak. Ada posisi kita harus i'tadala, ya tadilu i'tidalan. Badan kembali ke semua posisinya. Tidak ada yang ditekuk. Baru masuk ke posisi i'tidal. Robbana walakal hamdu. Selesaikan sampai doanya sampai selesai, jangan dulu bergerak. Baru kita menjunam ke bawah, Allahu Akbar, kan gitu Pak. Itu gerakannya sempurna. Tapi suka ada jamaah Pak, hilang posisi i'tidal. Datina bangkit teh sami Allah liman hamidah, jauh kahana pe. Jantan Robbana walakal hamdu nanti bari terjun. Robbana walakal hamdu, Allahu Akbar, gitu. Dupi Bapak Ibu gitu tuh. Sami Allah liman hamidah, jauh kahana pe. Kela i'tidalna mana? I'tidal itu satu posisi di dalam sholat di mana badan kita tulangnya kembali ke semula semua. Harus diam di posisi itu karena ada doanya. Mengucap Robbana walakal hamdu itu. Sebelum itu selesai tidak boleh menjunam ke bawah. Jadi bangkit dulu, selesaikan sami Allah liman hamidah, tatos dah teh bangkit. Beres. Masuk ke posisi i'tidal. Robbana walakal hamdu, sing selesai gitu Pak. Baru setelah itu selesai kita ke bawah, Allahu Akbar, gitu. Ini banyak ya, tidak hanya di masjid ini, di masjid lain pun saya perhatikan. Mohon Bapak suka sami Allah liman hamidah teh jauh kahana hilang satu gerakan. Ya soalnya gitu Pak. Janten kabayang. Kan terus rukunya lempeng tuh rukuna. Lempeng tuh Pak. Jika nu saum we Bapak teh laleuleuh kieu. Tah. Kan sami Allah liman hamidah. Jauh kahana. Terus patarosana i'tidalna ka mana? Digadekeun sigana periogi keur acuk lebaran. Janten sok aya nu sami Allah liman hamidah. Jauh kahana apa? Sok ninggal nu kitu aya. Karunya Pak, i'tidal itu rukun rakaat. Kan satu rakaat itu terdiri dari 7 rukun gerakan. Itu takbiratul ihram,
Fatihah da iftitah mah sunnah. Fatihah, surah juga sunnah. Yang ketiga itu ruku. Keempat, i'tidal. 5, sujud pertama. 6, duduk di antara dua. Sujud. Ketujuh, sujud kedua. Tak eta rukun rokaat. Ini tiap sholat teu aya i'tidalan. Berarti rukunnya hanya 6, tidak sempurna rokaatnya. Kalau rokaatnya tidak sempurna, sholatnya pun gak sempurna. Pami bapak penak jeung Nabi, siga sahabat anu sholatna teleres teh cek Nabi teh irji pasoli fa inna kalam tu soli, kembalilah sholat lagi, kamu belum sholat. Kabayang puluhan tahun sigah gitu sholat, iktidalnya tidak ada. Paingan atuh ngadoa teu diijabah wae teh. Janten pami ngadoa teu diijabah wae teh Pak, kesalahan bukan pada layar televisi Anda. Aya nu lepat salatna teh kitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi meningkatkan ilmu nih. Ilmu salatnya, ilmu agama paling tinggi adalah ilmu itu Al-Qur'an. Apa hubungan dengan sikap yang sebelumnya? Sareng sikap takwa. Hubungan dengan sikap takwa kepada ilmu nih Pak, target kedua. Ada hubungannya. Bahwa Al-Quran menyebutkan hati. Hati yang kita miliki ini adalah wadah untuk pemahaman gitu Pak. Wadah ilmu, teh hati. Makanya jadi ahli ilmu, jadi ulama itu bukan adu pintar, bukan begitu. Udah pintar mah akibat, cerdas mah. Tetapi jadi ahli ilmu, jadi alim ulama itu adu soleh gitu Pak. Adu keikhlasan. Karena siapa yang paling bersih hatinya, Allah tanamkan ilmu di dalamnya. Nah, ini ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami akan jadikan neraka jahanam, dilemparkan ke neraka jahanam banyak jumlah dari jin dan manusia. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang sudah diberi hati tetapi tidak mau memahami itu. Kata para ulama ahli tafsir, artinya wadah pemahaman itu hati. Kalau kita sulit paham, nah ada yang tidak beres dengan hati begitu. Makanya bersihkanlah hati supaya ilmu itu dititipkan oleh Allah di hati yang bersih. Pada sifat yang sebelumnya, Sabtu kemarin kita bahas takwa kan? Dengan sikap, dengan saum melatih takwa. Kita berhati-hati bukan hanya pada yang haram dan yang makruh, yang mubah saja kita pilih. Itulah kesempurnaan takwa, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa takwa itu disempurnakan bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian perkara mubah. Jadi tidak serta-merta karena mubah bebas itu udah boleh. Ente dinu boleh ge hati-hati nu takwa. Contoh ya, bagaimana hukum nongkrong? Sok Pak, al hukmu al aslu pil nongkrongi. Hukum asal nongkrong al ibahah, boleh, mubahnya banyak. Tapi orang bertakwa hati-hati dalam nongkrong. Terus segala tongkrongan banyak disamperkeun gitu. Itu nanti jadi sifat orang beriman kan. Dina surah Al-Mu'minun banyak. Wa anil lagwi mu'ridun. Dia berpaling dari yang tidak bermanfaat. Padahal nongkrong teu naon, Pak. Boleh, mubah. Tapi daripada nongkrong mending uih. Tak kitu jalminu takwa mah. Artinya saum itu kan melatih kita untuk bertakwa gitu, Pak. Hati-hati kepada yang mubah. Bicara mubah ya. Tapi ketika menjurus pada gibah, tidak jadi.
Kenapa? Menuju saum. Jadi saum memaksa bapak dan ibu bertakwa. Artinya hati dibersihkan dari yang mengotorinya, gitu ya. Kemarin itu dengan takwa hati menjadi bersih. Karena kita menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan, menjaga ya. Hati yang bersih itu berpotensi mendapatkan pemahaman. Hati yang bersih itu akan membuat kita mudah menerima ilmu, itu Pak. Nah, nanti kan ada cara membersihkan hati, banyak caranya ya. Dengan istighfar, dengan banyak berzikir, dengan meminta maaf. Itu Pak. Ada lagi satu yang unik di dalam surah apa itu? Tentang hujan itu. Yaitu dengan hujan-hujanan. Allah menyebutkan hujan itu liyutohirukum, untuk mensucikan kamu dan menghilangkan rijza syayatin fi qulubikum, menghilangkan godaan setan di dalam hati hujanan. Mata kade lamun aya nu pasea wae sigana matara hujanan. Matak saya DKM buat program pagi ya, program hujan-hujanan gitu Pak. Mandi air hujan untuk jamaah bisa air sok pasea wae gitu tak. Batur musuh Islam tos kamana Pak? Yahudi mah tos bicara nage agenda dunia gitu. Ya umat Islam pasea keneh di masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dengan hati yang bersih, perhatikan apa yang Nabi alami di bulan Ramadan. Hadisnya riwayat dari Ibnu Abbas, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya kepada Abdullah bin Abbas dan kepada Abbasnya, bapakna Ibnu Abbas. Wa Nabi jantan Ibnu Abbas teh putra wa Abbas gitu. Abdullah namina Abdullah. Qala, kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu Shallallahu alaihi wasallam orang yang paling ramah, lembut. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kelembutannya menjadi-jadi di bulan Ramadan. Ada apa? Nabi teh bager, tapi pamisati Ramadan langkung bager. Hina yalqahu Jibril alaihissalam. Ketika mendatangi Nabi, siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan Jibril mendatangi Nabi pada setiap malam min Ramadana, di bulan Ramadan. Cobi Pak. Jadi kalau bulan Ramadan ada jaminan, dijamin insya Allah nanti malam Jibril akan datang. Itulah yang membuat Nabi sumringah. So, Pak Bu, kalau di bulan yang lain Jibril tidak bisa ditebak kapan datangnya. Nabi tidak tahu. Karena Jibril datang sesuai perintah Allah, tidak bisa dipanggil seenaknya begitu. Di WA heula Bril ka dieu sakedap teu tiasa. Poho deui euy surat eta teu aya, Nabi itu tidak lupa. Makanya pami urang jadi nabi bahaya, Pak. Wahyu sekali turun atuh Pak, sekali baca itu do hafal Nabi mah. Ya sok turun wahyu ya. Jibril datang. Muhammad dengarkan. Turun surah apa, misalkan surah Toha gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Terus Pak beres dibacakeun leo si Jibril mah angkat. Nabi jol apal. Cobi pami bapak jantan Nabi. Sigana Jibril ngaleos teh didudut deui ku bapak teh. Kela gitu nya. Naon bieu teh? tahu lain tahu cek Jibril teh Toha yang pabelit jeung tahu. Nah, maka Jibril datang, Bapak Ibu, mau apa setiap malam di bulan Ramadan? Kata Ibnu Abbas, fayudarisuhul Qur'an.
Perhatikan kata kerjanya Pak. Darosa yudarisu, dalnya panjang, menunjukkan dilakukan berdua gitu Pak. Pamidalna teu aya alipan mah darosa, nya dia belajar gitu. Pamidarosa saling belajar, saling mendaras. Gitu Pak. Ku alif wae benten maknananya bahasa Arab mah. Contoh doroba memukul. Pamidona panjang, doroba gelut gitu. Doroba mah gelut gitu Pak. Nah Jibril itu mendaras dengan bersama Nabi Al-Quran. Kata Ibnu Abbas kalau itu sedang dilakukan, fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi sangat lembut daripada angin yang berhembus gitu Pak. Sumringah Nabi teh seueur taroskeun nya, seueur curhatkeun gitu Pak. Aduh, sumping Jibril teh gitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu bagaimana kedua beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam, satu al-amin di langit, ruhul amin, dua al-amin di bumi, Nabi Muhammadnya al-amin jeung al-amin penakil. Ketika menerjemahkan mendaras ini, para ulama yang mensyarahi hadis ini mengatakan selama tadarus ini Jibril memberitahu letak dan urutan setiap ayat. Jadi Jibril memberitahukan posisi ayat, posisi surat. Muhammad baca. Kan Nabi menerima ayat Pak, urutannya belum seperti mushaf ini. Ini mau disusun jadi mushaf urutannya. Karena urutan yang di mushaf ini sesuai yang ada di Lauhul Mahfud. Nah, tapi Nabi menerimanya kan beda ya. Kalau Nabi menerimanya kan urutannya urutan turun, tartib nuzul namanya. Kalau di mushaf ini tartib mushaf. Misalkan nih, kalau misalkan di mushaf urutannya kan satu Al-Fatihahnya di mushaf, Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran itu banyak. An-Nisa. Tapi kalau urutan turun kepada Nabi ya Al-Alaq dulu kan, Al-Alaq itu pun 5 ayat ya. Ayat ke-6-nya nanti 10 tahun kemudian setelah Isra Mi'raj. Apa? Bentar ya Pak. Jadi kalau misalkan urutan turun, satu Al-Alaq, dua Al-Qalam, Nun, wal qalami wama yasturun. Itu nuka dua kata para ulama. Yang ketiga Al-Mujamil, keempat Al-Mudasyir. Al-Mujamil itu perintah sholat Pak, sholat malam. Iya urutan turun mah. Al-Mujamil ketiga itu perintah sholat malam. Qumil laila ila qalila. Bangun di malam hari. Nisfahu, mau setengahnya, tengah malam. Awin kusminhu qalila, atau lebih sedikit dari itu, sepertiga malam. Warotilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Apa yang dibaca? Nu aya weh. Al-Alaq jeung Al-Qalam. Al-Alaq lagi 5 ayat. Itu pertama kali perintah sholat Pak. Belum ada sholat 5 waktu. Yang ada sholat malam. Ya taraweh eta. Jantan namina teh sholat malam teh qiyamul lail gitu Pak. Itu dulu wajib sebelum Isra Mi'raj. Qiyamul lail, berdiri di malam hari. Jantan dulu para sahabat itu ketika turun surah Al-Mujamil, ya Nabi dulu itu siangnya aktivitas, malamnya sholat gitu Pak. Itu kapung rumah. Karena sholat 5 waktu kan setelah Isra Mi'raj Pak ya. Tahun ke-10 itu mah. Oke, itu mah. Ini yang pertama diwajibkan Al-Mujamil, sholat malam. Kalau diselangi tidur dulu, namanya tahajud. Sholat na eta kene.
tahajada ya tahajadu tahajudan hartos nate bangun tidur lilir mun urang mah. Tahajada teh lilir terjaga. Dari ibu mah update status alhamdulillah abis tahajud tahajud teh hudang sare. Hayam we lilir atuh. Muni agul gitu Pak abis tahajud. Dilihat dari segi rakaat ganjil disebat salat witir. Salatnya eta kene salat teh. Dilaksanakan di bulan Ramadan disebut tarawih gitu Pak. Taraweh awalna rajin kadituna taraweh. Nyapan taraweh. Tarawih itu apa? Salse tarawih teh. Mohon santai tos isya langsung dah salse. Kenapa dilakukan ba'da isya? Li tarbiyah untuk pendidikan, latihan, memperkenalkan kepada umat ini loh sholat malam. Biar nanti bangun malamnya urusan belakangan. Karena tidak mudah bagi yang tidak biasa. Tapi diperkenalkan ini sholatnya. Jadi mau disebut qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih, sholatnya yang itu-itu juga. Badai disebat comro, katimus, kicimpring, misro, sampe, kene gitu Pak. Makanya kalau Bapak sudah selesai sholat tarawih, sudah selesai tuntutan sholat malam itu. Tidur, bangun tidur, jangan ada sholat malam lagi, kan sudah selesai. Cari sholat yang lain kalau mau sholat. Jangan ada 2 witir dalam 1 malam, begitu kata Nabi. Jadi kalau sudah tarawih, kulem, gugah, tahajud deui, nyatu overdosis eta teh. Nah, al-mujamil itu perintah sholat malam. Bayangkan Pak, Nabi sholat malam, al-fatihahnya saja belum turun. Betul ya? Kan al-fatihah urutan berapa? Urutan kelima. Perintah sholat, al-mujamil urutan ketiga. Jadi pernah Nabi sholat tidak baca fatihah? Pernah. Dulu, mun ayeuna mah tidak boleh, teu sah. Karena sudah masuk rukun rakaat. Kalau dulu Nabi pernah mengalami sholat tidak pakai fatihah karena belum turun. Setelah al-mujamil turun al-mudasir, perintah dakwah keluar terang-terangan. Nabi resmi jadi rasul gitu Pak. Sebelum itu belum disuruh dakwah, belum jadi rasul. Baru jadi nabi. Nah, sekarang sudah ada al-mudasir, kum fa'andir, bangun, berikanlah peringatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Mulai dari pintu tetangga dulu gitu Pak, Abu Bakar gitu ya. Dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, baru turun yang kelima Al-Fatihah. Kurikulum Quran, kesimpulannya diperkenalkan dulu. Takieun kete Quran teh Al-Fatihah, makanya suka disebut umul kitab. Setelah Nabi berdakwah, ada respon dari keluarga dekat nih, paman ya, Uwa, Abu Lahab. Turun surah Al-Lahab nih ayat 6. Kade Abu Lahab, arti Abu Lahab wa Nabi itu dengan surah Al-Lahab, Lahabnya beda. Samarut bapak mah tabat siada Abi Lahab teh celakalah si Abu Lahab gitu, bukan. Nah, kewe di bahasa apanya panjang sudah. Kan ada jamaah bertanya, Ustadz, kenapa kalau begitu Allah tidak adil, Abu Lahab tidak punya kesempatan taubat gitu. Kenapa bisa bicara begitu? Kan itu cenah sudah dikutuk di ayat itu, celakalah kedua lengan Abu Lahab. Nah, itu kurang piknik gitu Pak. Kirang piknik teh kirang maca. Da Abu Lahab wa Nabi dengan Abi Lahab di ayat itu beda artinya. Abu Lahab di wa Nabi mah kan namanya itu Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab itu julukan. Kenapa dijuluki Abu Lahab? Lahabun itu artinya menyala. Karena dia tampan, ganteng, kasep, gagah, flamboyan, pokoknya nama siga bapak gitu. Benten kumis sakedik. Jantan disebut nanti si hurung, si menyala.
mun urang mah si glowing gitu Pak. Si mencerang pokoknya mah. Namanya Abu Lahab teh kasep gitu Pak. Sebatas si mencerang si hurung. Dengan ketampanan kegagahan itu dia malah menyerang Islam. Wah, Allah diancam tabat siada, celakalah kedua lengan Abi Lahab, talahab didinya mah sanes si kasep itu. Tapi Abi didinya mah pemilik api neraka gitu. Cilaka tah jelema nu rek kecebur ka neraka gitu. Saha ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Mana buktinya? Lahab di situ api neraka dijelaskan di ayat selanjutnya. Saya selana rondata lahab eta dina Quran mah lahab teh menyala api neraka ya. Jadi disebut begitu karena nanti ada yang meneladani seperti Abu Lahab. Dupi zaman ayeuna aya teu Abu Lahabna? Aya nu kasep gagah berpengaruh tapi benci Islam. Ada orang seperti itu, ada pinarakaeun tah jika gitu teh gitu Pak. Itu surah Abu Lahab mah bukan mengutuk ulah Nabi saja, bukan. Al ibratu bi umumi labdi wala bi khususi sababi, itu kaidah tafsir. Ibroh dari satu ayat itu maknanya umum untuk setiap yang sama sifatnya. La bi khususi sababi, bukan khusus untuk orang itu saja. Tuh Pak, jadi dengan mempelajari turun, nah kita bisa tahu apa yang Nabi alami. Ini kan nanti dibahas ya di kajian di luar Ramadan hari Selasa maghrib gitu Pak. Bapak Ibu ke kadarieu Selasa maghribnya. Nah kan sibuk Bapak teu sibuk namanya. Tos teu sibuk Pak. Nah maghrib buka isya gitu ta, mengkaji tafsir Quran urutan turun. Tos ta Bapak Ibu, jadi Nabi di sini disuruh baca dari awal, baca. Dibaca ku Nabi teh. Ketika Nabi membaca ayat-ayat yang sesuai turun itu, Jibril menunjukkan posisi letak urutan ayat-ayat. Ta Muhammad, ayat ini masuk surah ini. Ayat itu masuk surah itu. Ayat ini dan ayat itu masuk surah ini. Ayat itu, ayat ini masuk surah itu. Gitu Pak. Kabayang ku Bapak hafalan Nabi di otak-atik deh. Ayat-ayat yang sudah puluhan tahun, belasan lah ya, belasan tahun dihafal dari kejadian Gua Hiro di Mekah Pak. Ini di Madinah tahun kedua. Berarti sudah lalu 15 tahun. Ayat 15 tahun terus molotok di otak-atik deui posisina. Cobi Pak. Dan Nabi dengan Jibril melakukannya tanpa catatan. Nganggo catatan tuh? Tuh. Kieu atuh Pak. Baca ayat ini masuk surah ini. Al-Baqarah teh kieu ta Muhammad dat gitu. Sudah malam ini sampai di sini. Pergi. Besoknya datang lagi. Sok baca nu kamari kumaha? Kieu teh Al-Baqarah. Tah. Di dieu teh ka dieu nyambungna ayat nu ieu gitu. Disusun. Ali Imran teh kieu. Tos. Pergi lagi Jibril. Besoknya datang lagi. Cik Anissa kumaha? Kieu. Itu Pak. Itu 9 tahun Pak sampai Nabi wafat. Nabi ditalar, dites. Bagaimana urutan Quran yang benar? Begini, sesuai di Lauh Mahfuz. Karena Muhammad kamu menerima acak begitu, kata Jibril. Sok baca. Kata Siti Fatimah, aku heran. Kenapa di Ramadan tahun 10 di Madinah, berarti 8 tahun ya, Jibril datang menghatamkan Quran satu malam 2 kali datang. Beres bukat, beres isya teh Pak, tarawehnya. Dan Nabi mah taraweh nanti kadang nu pada isya sareng sahabatnya kadang teu keluar. Tarawehna kumaha Nabi mah tahajud gitu. Di tengah malam, di waktunya.
sebagaimana yang suka biasa dilakukan oleh Nabi weh, dari tengah malam sampai menjelang subuh gitu. Karena nu ibadah Isya mah eta nu latihan. Pami bapak tos expert lakukan di. Tapi pami cenah bapak mah da resep di masjid berjamaah. Mangga silakan ya. Tapi Nabi tanggal 1 Ramadan 2 3 itu bada Isya mencontohkan tarawih itu dengan para sahabat berjamaah. Malam keempat tidak keluar. Sahabat nunggu aya teu kaluar we Nabi teh. Tos salat Isya teh. Nah, waktu subuh ditanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa tadi malam Anda tidak keluar?" Kata Nabi, "Aku khawatir dianggap wajib gitu." Nah, Nabi mah nyaliran tidinya mah. Tarawih nate. Dan itu bertahan lama ya, dari zaman Nabi 8 tahun gitu masing-masing tarawih. Abu Bakar ke Nabi ngantunkeun Abu Bakar 2 tahun, pakai di zaman Umar sahabat sudah rame-rame ke masjid tarawih nate, di juru 5-an gitu Pak, di tengah 10 orang, di juru tiluan dengan imam masing-masing gitu, rame masjid teh. Cek Umar teh mun hijikeun atuh gitu dengan satu imam gitu. Dari situ baru terjadi tarawih seperti yang kita kenal sekarang tuh. Nah, setelah tarawih Nabi didatangi lagi oleh Jibril 2 kali Pak, di Ramadan tahun 10. Siti Fatimah heran karena riwayatnya ada dari Siti Fatimah juga. Baru bisa dipahami setelah Ramadan tahun 10 ini lewat, masuk Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, kata Siti Fatimah, berarti waktu itu datang 2 kali karena itu Ramadan yang terakhir. Baru bisa dipahami gitu Pak, setelah nabinya tidak ada. Kata para ulama ahli tafsir Pak, berarti Nabi di usia 63 ya, Ramadan terakhir. Dites hatam Quran 2 kali semalam, menunjukkan semakin kita tua, semakin sepuh, belajar semakin rajin, bukan semakin kendor. So, Bapak Ibu kan semakin kendornya. Atau semalam otak teh jarang dilatihnya tuh. Pantes we milari kaca soca padahal dina kening di dieu Pak. Bapak teh gitu, geus kurunyung incu teh teh saha ngaranna teh incu hilap deui Pak bakat tingku seueur. Bapak incu aya 114. Teu ayanya, tapi hilap deui Nabi mah Quran 114 teu hilap. Sok Pak Bu. Jadi semakin sepuh kita semakin, mohon maaf ya, harus semakin giat belajar ngapalkeun Quran teh Pak. Bapak Ibu kan tos pada tahap haroreamnya ngapalkeun Quran. Ya pasti haroream karena tidak tahu apa saja yang bisa kita dapatkan dari hafalan itu. Hari itu menuju sekolah pan kapaksa ngapalkeun, da sieun ku ustad gitu Pak, ku guru, abdi kamu gitu sieun ku guru ngapalkeun. Antanapi isin ku rerencangan, mun teu apal kan dipoyok gitu Pak. Teu nalar. Nah, kalau sudah keluar dari sekolah begini, apa motivasinya menghafal? Bapak teh jantan penonton, aya batur hafid 30 juz, belum hafid sebetulnya. Hafid itu kalau sudah menghafal, memahami, mengamalkan, mengajarkan, eta al-hafid. Hari itu mah 30 juz baru hafal, sebetulnya belum gelar al-hafid, itu baru hafid biasa. Pernah kungsi apal gitu. Ya. Karena kan Nabi mengibaratkannya seperti buah jeruk, wangi tapi asam. Nah, gitu Pak. Orang yang hanya menghafal itu tapi tidak paham. Orang yang paham tapi tak apal, siga korma, tidak wangi tapi manis. Itunya. Ideal nama siga utrujah, cek Nabi yang utrujah teh diurang mah jeruk amis gitu Pak. Nya amis, nya seungit. Siga naonnya? Amis seungit gitu Pak.
Duren teh tak sahur nu senengnya pas seungit teh. Pun biang mah da bobolongkengan gitu. Mun aya duren, ibu saya itu muntah begitu. Nah, jadi ada yang buah yang wangi dan manis gitu, Pak. Itu ibarat orang yang hafal dan paham. Dupi urang teu apal, teu paham, cigana buah naon, Pak gitu tak. Takokak gitu. Seungit teu, amis teu ieu teh. Aduh, mohon. Kumaha tuh? Kumaha tuh nya? Sok Pak, ada motivasi menghafal Quran tidak? Ada Pak, alhamdulillah kalau ada ya. Ada kabar gembira nih Pak dari Nabi ya. Ada riwayat menyebutkan kita nanti masuk surga tidak tahu rumah kita di mana. Kan Bapak Ibu insya Allah nanti masuk surga ya. Amin insya Allah. Semua umat Islam itu masuk surga. Itu janji Allah. Cuma tidak dijamin selamat dari neraka gitu Pak. Nauzubillahimin dali, karena ada yang sindang dulu, ada yang singgah dulu. Tak urama kedah sumpang simpang lah banyak. Langsung ke surga. Di surga Bapak memang sudah tahu belum rumahnya di mana? Kan belum tahu. Nanti Bapak bertanya kepada malaikat, kat gitu. Yang Bapak teh so akrab ya sama malaikat. Rumah Bapak di mana? Nah, nanti yang menjawab itu Allah. Nabi SAW bersabda, kila li ahlil jannah, akan dikatakan kepada penduduk surga, ikro warfa, bacalah dan naiklah, gitu Pak. Ya surga itu 8 pintu, nanti di dalamnya bertingkat-tingkat. Kata Nabi, jika kamu dikatakan seperti itu, maka bacalah Quran dari hafalanmu, sebagaimana kamu sering membacanya di dunia. Sok weh baca. Maka rumah kalian adalah di ayat terakhir yang kalian baca. Nah, cobi. Bapak apal 30 juz. Wah, kaluhur tuh Pak, Bu. Pami apal 15 juz. Lumayan di luhur, Pak. Kumaha pami apal na kulhu. Ayo lumayan lah, cek Bapak tadi pada kanaraka mending di dia we serang baturnya mah abdi mah bade kaluhur. Emang penasaran kaluhur Bapak? Tuh Pak, makanya harus semangat menghafal Quran gitu Pak. Nanti menentukan di komplek mana Bapak teh di surga nah Firdaus Regensi gitu. Nah Arroyan Residen gitu. Naon Riverside gigireun walungan gitu tah. Ya. Ya panghegar mah duka aya duka henteu banyak. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu di list saja dulu, list juz 30 lah ya dari belakang ya. Ditandai kan ini Anas apalnya, Al-Falaq, apal, Al-Ikhlas, Al-Ahab, apal, terus Al-Habnya naon? An-Nasr, apal, Al-Kafirun, apa? Kadei, naon? At-Takasur, apa? Al-Kausar, nya, Al-Kausar, Al-Maun, apa Quraisy, apa terus tandai mungkin ayah surah nu ini pondok surah nate tapi Bapak teh acan apa ayah eta teh sapertos misalkeun nya Al-Bayyinah apal teh alhamdulillah apal Al-Balad so kami ibu teh acan apal oh ieu teh Al-Balad teh pendeknya la uksimu bihadal balad sok apalkeun eta hiji we Al-Balad sasasih Pak waktosna kedah diancokkeun ulah waktos panyesaan waktos nanti kedah dihususkan hargai waktu membaca dan menghafalkan Quran itu. Para ulama mah dugi ka ibak, dugi ka wudu. Jatan wudu nyepeng Quran teh memang teu aya dalilna. Tapi eta teh adab. Ieu teh firman Allah kalam ilahi tacik atau suci tina hadas. Adab eta mah nya. Teu wajib henteu, adab. Nah, dugi ka calik dinu tempat bersih para ulama mah gitu, Pak. Nya. Dugi ka mayun ka kiblat, padahal mayun ka kiblat teh kanggo salat, mayun ka kiblat mah. Tapi bakal tingku memuliakan bacaan Quran sampai ke begitu ya. Apalkeun itu ada keberkahan nanti Pak. Nah, sok we sasasi eta mah Al-Balad we kitu tah.
Ibu tiap sholat baca na al-balad, nuju sasapu al-balad, nuju milihan sayur al-balad lah uksimu bihad al-balad, cek tukang sayur teh naon bu sanes ka emang gitu. Nuju masak al-balad sugan jadi balado sadayana gitu tah. Pokoknya macing molotok al-balad sebulan langsung hafal pak. Tiap Idul Fitri setahun sudah 12 surah baru kita punya gitu pak. Terus pak, ini sasasi hiji. Untung hoyong sigah murang kali nu tahfidz Quran atau 2 tahun jo apal 30 juta bapak mah. Benten urang mah ieu nama Yuswana. Nyata mah nama sasasi hiji we kitu tah. Itu setahun ada 12 surah yang baru. Sok lumayan kan banyak. Lumayan kita rada kaluhur komplek nate gitu. Daripada kulhu wae. Makating sering eta kulhu si kojo si kukut pokoknya mah unggal salat teh kulhu eta malaikat bapa name takbir Allahu Akbar tos diseratkeun ku malaikat kulhu moal teu eta cenah kitu. Tuh kitu banyak. Jadi harus semangat nih Nabi sebegini sulitnya menyusun Quran. Lihat. Diterima 23 tahun, Pak, disusun tiap Ramadan diutak-atik. Ya banyak. Ini dari mana turunnya kan dari Allah ke Lauhul Mahfud nuzulul Quran tehnya. Turun yang pertama itu dari Allah ke Lauhul Mahfud, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, Baitul Izzah. Inilah yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas, sanes saur abdi. Lailatul Qadar teh ti Lauhul Mahfud ka Baitul Izzah. Riwayatnya sahih kata Ibnu Abbas. Abi tengah batikeun sakieu ti dituna mah. Nah, dari Baitul Izzah langit dunia kepada Nabi dan tidak di bulan Ramadan eta mah. Berangsur-angsur selama 23 tahun gitu, Pak. Itulah 3 tahapan nuzul Quran. Tos sulit gitu, Pak. Disusun tuh ku Nabi. Banyak orang teu sumangat ngapalkeun. Jerih payah Nabi nya. So. Nah, disinilah para sahabat memunculkan tradisi membaca hatam Quran di bulan Ramadan karena meniru Nabi dan Jibril gitu. Di otak-atik begitu nanti ada keterangan ketika di waktu subuh, jadi malamnya sudah bertemu Jibril, di waktu subuh Nabi memanggil para sekretaris pencatat wahyu. Nah, itulah Zaid bin Sabitnya sahabat pencatat wahyu radhiyallahu an, Ubay bin Ka'abnya, kemudian Ibn Mas'ud ya, sampai Ali bin Abu Thalib pun ikut. Saya catat ada 60 sahabat, lebih 60, lebih katib itu, sekretaris Nabi. Yang menunjukkan Nabi tidak bisa menulis. Kata Zaid, Nabi memanggil kami ba'da subuh, nyawa yakiu tah. Di bulan Ramadan. Ta'al ka dieu Zaid. Bawa alat tulis. Lalu kata Zaid, Nabi membaca. Zaid, beginilah surah Maryam itu, misalkan ya. Maryam teh kieu tah Zaid, sok tulis kaf ha ya ain shad terus sampai ke tamat. Kata Zaid, Nabi membaca, aku menulis, didikte gitu, Pak. Setelah selesai, kata Zaid, aku membaca. Nabi mendengarkan. Berarti dicek ulangnya tulisannya. Setelah selesai, oke. Beres seperti yang Nabi hafal itu. Tulisannya bagus. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zaid, simpan surah ini di urutan ke-19 gitu, Pak. Setelah Al-Kahfi, tadi dinya Maryam teh gitu. Nanti besoknya panggil lagi surat Toha tadi. Nusur Bapak tahu teh ya. Toha beres, kata Nabi, simpan ini setelah Maryam gitu. Jadi dulu sudah disusun tumpukannya itu sesuai urutan surah mushaf ini, tapi belum dijilid. Jadi bisa diambil per bagian per surah gitu, Pak. Tapi susunannya sudah ada, sudah tersusun. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang menyusun mushaf Quran? Jawabannya Nabi, berdasarkan wahyu. Makanya tauqifi ini sifatnya wahyu, Pak. Yang menyusun ini. Al-Fatihah tadi turun ke-5, di sini jadi pertama gitu, Pak.
Al-Baqarah itu surah ke-88, 87, ya, turunnya itu posisinya kedua. Itu Pak, Ali Imran, Anisa, itu Allah yang menyusun sesuai yang ada di Lauhul Mahfud. Jadi dari Lauhul Mahfud turun ke Nabi acak, nanti disusun lagi begitu. Lalu kenapa disebut Mushaf Utsmani? Karena di zaman Utsman dicetak massal gitu Pak. Jantannya disebut Mushaf Utsmani. Yang menyusun siapa? Bukan Utsman. Itu tuduhan Pak, biasanya dari orientalis barat, dari orang Syiah, dari orang liberal. Yang menyusun itu Utsman katanya. Apalagi kata orang Syiah, Utsman tidak memasukkan semua ayat Quran, ada yang disembunyikan. Itu ayat-ayat tentang kehebatan Ali di mata Allah, Fatimah, Hasan, Husain, gitu kata orang Syiah. Jadi kata orang Syiah, Quran yang ada sekarang ini baru sepertiganya katanya. No, 2/3 dibakar Utsman gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang Nabi alami di 9 kali Ramadan dalam kaitan ilmu gitu Pak. Bagaimana kehebatan seorang Nabi, saumnya itu bisa memunculkan ketakwaan begitu luar biasa sehingga hatinya bersih, dan memang Nabi itu dari awal sudah dibersihkan. Dengan kebersihan hati setingkat Nabi itu mampu, pemahaman otaknya itu mampu menyusun 6.000 lebih ayat gitu Pak, tanpa catatan. Jadi ayat yang sudah dihafal belasan tahun diutak-atik catatanana, apa urutanana, ya. Manusia pernah ada yang bisa seperti itu kalau sudah tingkat kenabian. Para ulama juga, ya, para sahabat, para ulama. Nah, nanti setelah disusun ada beberapa sahabat yang punya memegang khusus dari sejak zaman Nabi, sudah memegang Quran dengan urutan mushaf seperti ini. Di antaranya yang paling terkenal sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud komplit Pak, punya 114 surah dengan susunan seperti ini. Setelah Nabi menyusun ini. Nanti satu lagi Nabi juga punya, setelah Nabi wafat dipegang oleh Siti Hafsah. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika Quran mau disalin, Abu Bakar meminjam dari Ibnu Mas'ud dan dari Hafsah, Siti Hafsah. Dipinjam dulu, disalin gitu Pak. Nanti di zaman Utsman dicetak massal. Maka disebut Mushaf Utsmani. Begitu luar biasa proses kodifikasi Quran, pentadwinan, pembukuan Quran. Sekarang sayang kalau Quran hanya dipajang. Pajangnya di ruang tamu, atunya baca. Hafalkan, pahami, amalkan, ajarkan gitu Pak. 6 kewajiban seorang muslim kepada Quran kan? Kata para ulama, 1, membaca, ya, qiraah, tilawah, bisa bacaan dari mushaf, bisa bacaan dari hafalan. 2, tasmi, mendengarkan. Mana dalilnya? Nabi suka panggil sahabat yang bagus suaranya, seperti Ubay bin Ka'ab itu bagus suaranya. Usaid bin Hudair panggil, baca Ubay, Nabi dengarkan begitu. Jadi Nabi itu sok nyetel morotal Pak, kan ku jalmi gitu dah. Bapak makan ku MP3 ku YouTube, Nabi mah ku jalmi. Tuh kadang di ayat-ayat yang menakutkan ancaman Allah, Nabi menangis begitu. Ya, di ayat-ayat tentang beratnya seorang rasul, Nabi menyuruh berhenti, hup baik hup, nanti tega, ya, mendengarnya berat gitu Pak. Tuh mendengarkan Pak. Yang ketiga, hifdon, menghafal semampunya lah. Yang keempat, tadabbur, tafhim, memahami, mengelaborasi, dipahami, dikaji gitu Pak. Kelima, tatbikon, ya, mengamalkan, mempraktekkan. Keenam, ta'liman, mengajarkan gitu. Itu teh kedah tuh untuk kitu acan teu pantes orang disebut umat Nabi. Karena nabinya nanti menangis di surat apa itu? Nabi nangisnya di surah Al-Furqan ayat 30.
Wa qala Rasul. Jadi Nabi pernah menangis, tangisannya itu oleh Allah dijadikan ayat. Diberitahu kepada kita supaya kita tahu Nabi nangis. Bagaimana ayatnya? Wa qala Rasul. Dan Rasul itu berkata, Robbi inna ummati ittakhadhu hadal qur'ana mahjuro. Ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Quran ini diabaikan. Sobi nu disebat umat Nabi saha eta dirinya nu mengabaikan Quran. Saha para sahabat, makanya para sahabat mengabaikan Quran. Sahanya wah urang Pak kuno Nabi ditangisi teh. Hah? Tuh mana ayatnya pokoknya Al-Furqan Pak ayat 30-nya. Nah, itu Nabi pernah menangis diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Sekian dulu ya Bapak Ibu. Itu nu terakhir kan? Sekali deui Sabtu Payun. Siap, malam Idul Fitri. Oh, siap. Siap, sekali deui banyak. Sasi payunnya disapatkeun gitu ta. Berarti target ketiga syukur dan keempat rusdun gitu Pak. Rosid insyaallah Sabtu Payun banyak insyaallah. Bapak Ibu mugia sarehat sadayana ya, di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan peluang ibadah yang ada. Jadi Ramadan mengajarkan kalau awalnya tidak sempurna, masih ada akhir yang bisa disempurnakan. Banyak insyaallah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Sabtu depan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.